Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan tubuh yang sehat. Dan tidak berasa kalau kita sudah ada di pertengahan tahun 2020, tepatnya di bulan Juni, awal minggu ini. Dan sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita, fokus kita. Mari kita siapkan posisi yang terbaik di rumah kita masing-masing, untuk kita boleh datang menghampiri tahta Tuhan. Yes Lord, pagi hari ini Tuhan kami mau datang ke hadapan-Mu Yesus. Layakan kami Tuhan, untuk kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu Yesus. Kami ingin memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami datang bersama keluarga kami Tuhan, untuk menyembah dan meninggikan nama-Mu Yesus. Lord, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari kita ulangi lagu ini dari awal. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta
semua yang di rumah kita sembah Tuhan. Haleluya. Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus. Haleluya. Oh, kami datang Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu, meninggikan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, glory. Oh, layakan kami Tuhan, kuduskan kami Bapa, menghampiri tatamu, Yesus Tuhan. Hanya Kau yang layak, terima sembah pujian kami, segala hormat bagi-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Mari semua yang di rumah katakan kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Sekali lagi katakan kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Haleluya Tuhan, hanya Engkau yang layak Tuhan untuk kami sembah Yesus. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Saya undang untuk kita semua boleh bangkit berdiri. Yes Lord. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Mari kita semua tepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Woo. Kaulah Tuhan perlindungan kami. Walau bumi pun bergoncang, kami tidak takut sebab Kau Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya. Katakan, badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Katakan, baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Katakan ya, Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Woo.
Ya, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan kita semua boleh duduk. Yes Lord. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyatakan Tuhan, bahwa Engkaulah anugerah terbesar dalam hidup kami Bapa. Engkau segala-galanya Yesus. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti-Mu. Haleluya Yesus. Oh Tuhan, kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Berkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Yes Lord. Berkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Mari angkat kedua tangan kita, katakan, angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukur
Saya mau mengundang Bapak Ibu yang ada di rumah, rekan-rekan sekalian, pagi hari ini. Mari kita mau rasakan lagu ini lebih sungguh lagi. Kita mau ucapkan karena Yesus adalah anugerah terbesar. Saat-saat seperti sekarang ini tidak ada hal lain yang indah bagi kita selain kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau meluk Tuhan. Yes Lord. Mari kita semua nyatakan bahwa Yesus anugerah terbesar. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Haleluya. Salam Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kembali kita berjumpa dalam ibadah yang diberkati pada hari ini di minggu pertama di bulan Juni. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa kiranya Roh Kudus sendiri yang mengajar kita pada pagi ini. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini kami di rumah Tuhan, dan kami bersyukur juga hari ini kami boleh beribadah, dan kami percaya ibadah ini mengandung janji untuk hari ini dan untuk kekekalan. Dan kami percaya dalam ibadah kami juga Engkau akan mengajar kami, menguatkan, mengkokohkan dan memberkati kami. Sehingga firman yang diajarkan akan memberkati kami setiap hari. Berbicara dan ajar kami, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-13. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Alkitab berkata begini, doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Daud berkata begini, berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Dia telah berbuat baik padaku.
Saudara, pertanyaan dan doa dari Daud seringkali menjadi doa dan pertanyaan kita hari-hari ini di saat kita diperhadapkan dengan pergumulan khususnya berkaitan dengan COVID. Seringkali kita berdoa dan kadang-kadang kita diskusi ngobrol bersama keluarga atau sama teman dan kita berkata, berapa lama lagi COVID ini akan berhenti? Berapa lama lagi pergumulan ini akan berakhir? Aku sudah berdoa 3 bulan, kok seolah-olah tidak ada jawaban atas doaku itu. Dan sering kali kita berkata, lelah aku hidup, capek aku hidup. Dan pemazmur pada ayat yang ketiga berkata, kekhawatiran terus mencekam diriku. Kesedihan ada dalam diriku sepanjang hari. Itu sebabnya pemazmur bertanya kepada Tuhan dalam doanya, sampai kapan semua ini berlalu? Seolah-olah pemazmur berkata, saya sudah lelah, kesedihan terus menghantui hidupku. Saudara yang Tuhan kasihi, hari ini kita mau belajar bersama di dalam firman Tuhan. Alkitab kita yang kita pelajari tiap hari, yang kita yakini ini tidak hanya berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang dikerjakan oleh Allah sendiri ataupun melalui para nabi, tentang kehebatannya kepada umatnya atau di dalam dunia ini di sepanjang sejarah zaman, tetapi juga Alkitab memberitahu kepada kita, mengajarkan kepada kita orang-orang yang seperti Daud tadi. Orang-orang yang mengalami pergumulan yang berat, pergumulan yang waktunya panjang, yang seolah-olah Tuhan tidak mendengar, seolah-olah pergumulan tidak ada henti-hentinya. Alkitab juga memberitahu bahwa kehidupan manusia itu, kehidupan yang setiap saat diperhadapkan berbagai macam pergumulan. Mari lihat beberapa contoh dalam Alkitab. Bagaimana hamba-hamba Tuhan, para nabi dan orang-orang percaya selalu seringkali diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan. Kita belajarlah dengan Nuh. Nuh juga sama. Pada waktu Nuh hidup, pergumulannya adalah lingkungannya. Orang-orang yang tidak bertobat, orang-orang yang gak peduli dengan Tuhan. Mereka hidup dengan hawa nafsunya sendiri, kehendaknya sendiri. Dan Alkitab mengatakan Nuh mulai berbicara tentang nama Tuhan, mulai menyampaikan kabar baik, penyelamatan dan mengajak masuk ke perahu dan bahtera itu. Tapi bertahun-tahun Alkitab berkata, tidak dihiraukan, sedih, melayani, tidak ada pertobatan, hidup lingkungan yang sangat sulit. Berat bebannya, pergumulannya. Dalam pelayanan seperti itu. Kita kenal dengan Abraham. Alkitab berkata kepada Abraham, Allah berkata kepada Abraham bahwa Abraham akan diberkati dan akan punya keturunan yang banyak dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab mengajar kepada kita, Abraham perlu sabar. 25 tahun dia belajar bersabar menunggu. Pergumulannya berat, tidak gampang. Dia harus mengalami namanya masa-masa kekurangan, kelaparan. Dia harus pergi ke Mesir membawa istrinya itu. Setelah diberkati, Alkitab berkata dia punya anak, toh anaknya harus dikorbankan kembali untuk persembahan kepada Allah. Sebuah pergumulan yang sangat besar. Kita belajar kepada seorang hamba Tuhan yang bernama Yusuf. Dia mulai bertumbuh remaja, tapi dalam pertumbuhan remajanya, Alkitab berkata melalui pergumulan harus dijual oleh saudaranya, difitnah, dianiaya, harus dibawa ke Mesir. Sampai di Mesir dipekerjakan menjadi budak. Alkitab berkata difitnah, dipenjara. Ada banyak pergumulan. Perhatikan baik. Musa di dalam berbagai macam pergumulan. Setelah Musa tinggalkan Mesir, memilih hidup bersama-sama dengan bangsa Israel, pilihan Allah. Alkitab berkata, Musa dalam pergumulan di padang gurun yang begitu berat. Dan setelah dia pergi meninggalkan Mesir bersama orang-orang pilihan Allah, di padang gurun juga dia mengalami pergumulan yang sangat berat. Mari kita paham. Satu hari Ayub, di dalam kitab Ayub pada pasal yang
ke-7. Ayub pasal yang ke-7 ayat 1 dia berkata begini. Hidup itu berat. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan. Seperti kepada seorang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia. Dan tentukan kepadaku malam-malam yang penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku bila mana aku akan bangun. Tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Ayub berkata, hidup ini berat. Hidup ini tidak gampang. Hidup ini digambarkan seperti orang upahan yang selalu bergumul dan selalu mengharapkan upah. Ayub berkata pergumulan setiap hari seringkali mencekam pikiran dan hatinya. Bahkan pergumulan yang berat itu selain mencekam pikiran hatinya, terbawa tidur pun tidur menjadi gelisah. Bahkan terbawa dalam sebuah mimpi. Dia pikir selesai malam itu, bangun pagi, kembali muncul penderitaan dan pergumulan yang sama. Ayub berkata demikian. Elia dalam pelayanannya mengalami pergumulan yang berat. Sampai Elia berkata, Tuhan cabut saja nyawaku. Karena beratnya pergumulan dan ancaman pada waktu itu oleh istri Ahab. Kalau saudara membaca Alkitab Perjanjian Baru, pergumulan yang berat juga dialami oleh para rasul, oleh kelompok orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi, termasuk juga jemaat-jemaat. Sampai mereka mengalami aniaya, pergumulan yang berat, bahkan penjara dan kematian pun setiap hari membayang-bayang hidup mereka dan menghentikan mereka. Pergumulan yang sangat berat sekali. Jemaat yang Tuhan kasihi, kalau Bapak Ibu membaca kitab Ibrani pasal 12 ayat yang keempat, ketiga dan keempat dikatakan tidak sedikit juga orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi dari keturunan orang Yahudi, suku Ibrani. Dia berkata bahwa mereka bergumul dan tidak sedikit juga yang putus asa. Jadi kalau hari ini kita diperhadapkan dengan pergumulan, apalagi pergumulan yang hari-hari sedang kita berada bersama-sama sudah 3 bulan, kita juga belum bisa beribadah bersama-sama kembali di gereja, dan kita masih beraktivitas yang terbatas. Ini pergumulan-pergumulan yang sangat berat. Tapi hari ini mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Saya mau ajar kita sekarang begini. Kalau kita diperhadapkan dengan pergumulan berat seperti Nuh, kalau kita diperhadapkan pergumulan berat seperti Abraham, kita diperhadapkan pergumulan yang berat seperti Yusuf, seperti Musa, seperti Ayub, seperti Elia, dan orang-orang percaya gereja mula-mula dan para rasul. Apa yang kita lakukan? Apakah kita berputus asa dan meninggalkan Tuhan? Ataukah kita juga berhenti beraktivitas dan mulai kita berkata, sudahlah mau bilang apa lagi? Atau kita tetap saja melakukan aktivitas tetapi toh tidak punya pengharapan? Atau kita berkata, mengakhiri saja hidup ini karena susah sekali dan berat sekali. Apakah demikian anak Tuhan memperlakukan hidup dan pergumulan? Apakah demikian cara kita orang-orang percaya menghadapi pergumulan? Itu sebabnya hari ini mari kita dengar kabar baik. Kalau toh kita diperhadapkan dengan pergumulan seperti Abraham, seperti Nuh, seperti Ayub, yang begitu berat seperti Elia. Mereka orang yang ada berbagai macam pergumulan di zamannya. Tapi pada akhirnya mereka juga mengalami kemenangan. Dan hari ini mari kita belajar kepada Alkitab kita. Bagaimana supaya kita tetap kuat, tetap bergairah menjalani kehidupan, tetap bersemangat,
tetap punya iman yang kokoh, tetap punya pengharapan di saat kita seringkali berdoa seperti Daud, berapa lama lagi Tuhan? Dan saya berdoa supaya firman hari ini memberkati kita semua. Yang pertama, di saat kita menghadapi pergumulan-pergumulan hari-hari ini, di dalam kitab Yesaya berkata begini, saudara. Yesaya pasal yang ke-40. Kalau kita sedang diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan yang berat, kita tidak boleh putus asa, kita tidak punya pengharapan, kita tidak boleh lagi tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan, hidup masa bodoh, hidup nggak bergairah. Tentunya tidak boleh. Mari, ini yang pertama yang harus kita lakukan. Yesaya pasal 40. Ayat 27. Mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Jadi orang-orang Israel itu kalau diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan, seringkali dia putus asa dan seolah-olah berkata, Tuhan tidak memperhatikan aku, Tuhan tidak mempedulikan aku. Padahal selama 40 tahun dalam pergumulan, Allah hadir di antara orang-orang Israel. Yesaya berkata, tidak tahukah atau tidak tahu dan tidak kau dengar bahwa Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya berkata, ada banyak teruna, ada banyak orang-orang yang kuat menjadi lelah dan tak berdaya dan jatuh tersandung. Ini kenyataan kehidupan. Tetapi ayat 31, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang punya kerinduan kuat dengan Tuhan, orang yang terus dekat dengan Tuhan, Alkitab berkata apa? Diberi kekuatan baru. Untuk apa? Untuk mengatasi badai dan pergumulan itu. Seumpama raja wali yang terbang tinggi mengatasi pergumulan. Alkitab berkata, berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Saudara, kalau Anda sedang diperhadapkan berbagai macam pergumulan, mari kita belajar hari ini. Tuhan memberikan kekuatan kepada siapa? Kepada yang menanti-nantikan Tuhan. Justru dalam kelemahan, dalam banyak pergumulan inilah harusnya kita dekat dan melekat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Pergumulan hidup setiap hari harus kita hadapi. Kita nggak boleh lari dari sebuah kenyataan hidup. Betul. Apapun pergumulannya, apapun tantangannya, harus kita hadapi setiap hari. Dan tidak boleh lari dari kenyataan hidup. Dan untuk menghadapi pergumulan itu, kita perlu punya kekuatan. Dari mana datangnya kekuatan itu? Datangnya dari Tuhan. Gimana kita mendapatkan kekuatan? Kita berkata, kita harus menanti-nantikan Tuhan. Dekat akrab dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalau Bapak Ibu diajak bersekutu dengan Tuhan, diajak berkomunitas, diajak beribadah, diajak membaca Alkitab, diajak menyembah Tuhan, diajak bersekutu dengan Tuhan, harusnya kita sadar itulah letak kekuatan kita. Hari-hari ini waktu kita habis, tidak untuk menanti-nantikan Tuhan lebih banyak, tapi untuk beraktivitas yang tidak punya dampak banyak. Karena itu rekan-rekan jemaat yang Tuhan kasihi, kalau kita mau kuat menghadapi pergumulan, mau tangguh, mau kokoh dengan pergumulan,
Sekali lagi, belajar menanti-nantikan Tuhan. Nanti baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12, pasal yang ke-13. Coba lihat pola kehidupan Abraham. Alkitab berkata kemanapun Abraham pindah, dari Betel ke Ai atau ke tempat yang lain, Alkitab selalu berkata Abraham membuka kemah dan membuka mezbah memanggil nama Tuhan. Kekuatan Abraham dikala dia membuka mezbah dan memanggil nama Tuhan. Mari kita pahami ini. Itu sebabnya hari ini saudara, suka nggak suka, mau nggak mau atau tidak mau, pergumulan hidup, tantangan hidup harus kita hadapi dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Dan caranya apa? Dekat melekat dengan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi, kalau kita pengen kuat, pengen sanggup pada pergumulan, datang kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Yang kedua, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, kepada banyak orang yang waktu itu datang menjumpai Yesus di dalam kitab Matius pasal 11. Yang kedua, kita belajar di dalam kitab Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Yesus berkata begini, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Ayat 28 Yesus berkata, "Marilah kepadaku." Siapa itu? Semua orang. Siapa itu? Mereka yang letih, mereka yang lesu, mereka yang berbeban berat. Yesus berkata, "Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kemanakah kita lari dan pergi di saat kita menghadapi pergumulan dan beban yang berat? Harusnya kita mengerti, kita harus lari datang kepada Kristus Yesus Tuhan, karena Dia yang berjanji memberikan kelegaan kepada kita. Kalau saudara membaca kitab Matius, menulis banyak sejarah yang hebat dan luar biasa. Setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, mereka mengalami kelegaan dan mujizat. Contohlah wanita pendarahan 12 tahun. Hampir separuh hidupnya selama dia hidup mengalami sakit. Tetapi saat dia datang kepada Kristus, sakit pendaharannya pun berhenti dan menjadi sembuh. Datang kepada Yesus. Seorang perwira di Kapernaum datang kepada Kristus dan berkata, "Anakku sakit dan mati." Yesus datang dan berkata, menjadi sembuh. Orang yang kusta datang kepada Kristus. Alkitab berkata dia menjadi sembuh. Saudara yang Tuhan kasih, mari kita belajar. Orang-orang yang punya pergumulan beban yang sangat berat, hari-hari sedang kau hadapi, kita hadapi bersama-sama. Datanglah kepada Kristus. Dia memanggilmu dan berkata, "Mari semua yang letih lesu berbeban berat. Ayo kamu yang punya tanggungan beban hidup. Kamu yang hari-hari ini sedang gak punya kekuatan. Kamu yang sedang letih. Kamu yang gak punya gairah hidup. Kamu yang gak punya semangat. Kamu yang patah semangat. Kamu yang gak punya pengharapan. Datang kepada Tuhan." Alkitab berkata, "Aku akan memberikan kepadamu kelegaan, pertolongan dan pengharapan yang baru." Kalau kita mengerti firman ini, setiap ada pergumulan datang sama Tuhan, ada pergumulan datang sama Tuhan, saya percaya Tuhan tolong kita semuanya. Bapak Ibu, bersamaan dengan pergumulan COVID-19 ini, keluarga saya menghadapi pergumulan yang cukup berat. Kalau saya lihat mendadak dan sangat berat.
Istri saya harus menjalani operasi penggumpalan darah di otak. Secara manusia saya tidak punya kekuatan yang bisa saya andalkan. Karena urusan sakit istri saya ini cukup berat. Dan beberapa dokter di beberapa rumah sakit yang mengecek dari penggumpalan darah di otak istri saya ini berkata tidak boleh lama. Dalam waktu 24 jam harus dioperasi. Dokter terakhir di rumah sakit kami melakukan bedah saraf, dokter bedah saraf di rumah sakit yang terakhir. Dokter berkata begini, ini kemarin tanggal 19 hari Selasa bulan Mei, dalam waktu 6-8 jam kalau nggak dioperasi, ini nyawa ibu ini tinggal 20%. Artinya bahwa pergumulan yang sedang kami hadapi, istri saya hadapi, itu cukup serius. Butuh pertolongan yang cepat. Saudara yang Tuhan kasihi, saya dengan ketenangan hati, ketenangan jiwa, saya sambil mendampingi istri di rumah sakit, saya hanya berdoa, dan saya berkata begini, saya tidak takut. Yang saya tahu, Tuhan menyertai aku. Saya menenangkan hidup, menguatkan hidup saya. Saya melihat nominal dana, saya melihat parahnya istri saya sudah beberapa kali tidak sadar. Saya hanya berkata, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berkati. Saudara yang Tuhan kasihi, tidak ada operasi yang terlambat. Tuhan tolong begitu hebat. Tidak ada dana yang kurang, semua Tuhan cukupkan. Luar biasa. Selain ada banyak orang yang mensupport saya dengan doa, tapi tangan Tuhan yang hebat yang turun menolongku dan berkata, mari datang kepadaku. Mari pendeta Natali Untung datang kepadaku. Kamu yang sedang letih lesu, kamu punya pergumulan yang berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Percayalah, apapun pergumulan kita, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan berkata, aku memberikan kelegaan dan jalan keluar. Hebat dan luar biasa. Itu sebabnya hari ini saudara, sekali lagi saya mau sampaikan kepada saudara semuanya. Pergumulan selama kita hidup selalu ada dan kemungkinan juga sepanjang kita hidup tidak akan pernah berakhir. Bisa silih berganti pergumulannya. Kita tidak boleh putus asa, tidak boleh kita menjadi tinggalkan Tuhan. Harusnya kita hadapi dengan kekuatan dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kita hadapi dengan cara apa? Datang kepada Kristus dan berkata, Tuhanlah pelepasku, kelegaanku, kepastian berkat dan kuasa mujizatnya diberikan kepadaku. Yang ketiga, supaya kita tetap kuat dan bisa menghadapi berbagai macam pergumulan, Paulus berkata di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan, apapun pergumulan kita, mari kita yakini tidak melebihi kekuatan kita. Dan apapun pergumulan kita, pasti ada jalan keluar. Sekali lagi Bapak Ibu, apapun pergumulan saudara, seberat apapun pergumulan kita, mari kita percaya tidak melebihi kekuatan kita. Dan yang kedua, pasti ada jalan keluar dan kita sanggup menanggungnya. Paulus juga pernah berkata di dalam kitab Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku.
Sekali lagi, pergumulan apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, percayalah tidak melebihi kekuatan kita. Percayalah kita sanggup menanggungnya. Dan percayalah pasti ada jalan keluar. Kalau kita punya kekuatan di dalam Kristus, kalau kita membawa pergumulan kita kepada Kristus, kalau kita memahami pergumulan yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita, dan kita cakap menanggungnya, dan pasti jalan keluar, kita akan tenang-tenang saja hidup ini sekalipun banyak pergumulan. Walaupun sampai hari ini kita belum melihat titik terang, tapi kita berkata begini, suatu saat saya akan melihat pelangi, pengharapan, pelangi kasihnya. Ada terang, ada pengharapan. Itulah kehidupan yang tidak lepas dengan pergumulan. Kalau orang dunia mereka pergumulan yang sangat berat, mereka lari dari kenyataan, mereka pergi mencari solusi ke tempat lain, mereka putus harapan dan bunuh diri. Tapi buat kita orang-orang percaya, dengar baik, kita punya Tuhan sumber kekuatan kita punya Tuhan jaminan yang melepaskan kita, dan kita punya Tuhan yang hebat untuk menanggung segala pergumulan dan jalan keluar itu. Kiranya firman-Nya menguatkan kita dan kita bergairah menjalani kehidupan sekalipun banyak pergumulan. Mari kita berdoa sama-sama. Kami percaya kami tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kami. Sekalipun beban kami berat, pergumulan kami berat, sekalipun seringkali kami menjadi lelah dan letih dan lesu, tapi hari ini ada kabar baik yang Tuhan sampaikan. Kami harus dekat dengan Tuhan. Kami memperoleh kekuatan yang baru. Kami harus datang kepada Kristus yang memanggil kami. Marilah kepadaku semua letih dan beban berat. Tuhan memberikan kelegaan yang hebat. Dan kami harus meyakini bahwa setiap pergumulan yang kami hadapi tidak melebihi kekuatan kami. Dan pasti ada jalan keluar. Kami percaya firman-Mu. Dan setiap firman yang kami dengar hari ini menguatkan kami, meneguhkan kami, mengokohkan kami, dan memberikan jalan keluar buat hidup kami. Kami tidak sendiri, ada Tuhan yang menyertai hidup ini. Dalam nama Yesus, aku berdoa dan bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari setiap keluarga mempersiapkan perjamuan yang sudah dibagikan kepada kita semuanya. Hari ini kita berhadapan dengan meja perjamuan, dan saya percaya perjamuan ini bukan sekedar rutinitas, tetapi ada nilai, ada makna, ada arti yang mendalam di saat kita makan dan minum roti hari ini. Mari persiapkan semuanya. Ada satu bukit jauh dari sini. Ada satu bukit jauh dari sini. Lihat salib Tuhan berdiri. Itu kayu kasar, itu kayu kasar, tanda kasih besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya, ku ingat cintanya yang besar. Ya, ku datang pada salibnya. Sana ku dapat ampun dosa. Sekali lagi, ku datang pada salib itu. Ku datang pada
pada salib itu. Ku ingat cintanya, ku ingat cintanya yang besar. Ya ku datang pada salibnya, sana ku dapat ampun dosa. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Biarkan musik pelan-pelan menaikkan pujian ini. Mari pandang Tuhan hari ini, sumber kekuatan kita. Dia yang berkata hari ini kepada kita, mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Salibnya, darahnya telah tertumpah buat kita. Datang sama Tuhan, percaya, memperoleh kekuatan yang baru. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus waktu malam, waktu diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan persekutuan dengan tubuh Kristus? Terimalah dan makanlah dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat cawan di tangan kananmu tinggi atas kepala, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita mengucap syukur persekutuan dengan darah Kristus? Terimalah dan minumlah dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berterima kasih pada Tuhan buat darahnya bagi dosa kita, buat salib yang ajaib bagi kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapakku bersyukur, Bapakku memujimu buat salib dan karya yang ajaib atas kami. Terima kasih Tuhan. Oh, kami berterima kasih buat karya yang ajaib buat hidup ini. Terima kasih Yesusku. Bapak boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Berkati jemaat-Mu. Engkau yang menguatkan dan yang meneguhkan kami. Engkau yang memberikan pengharapan baru dalam hidup ini. Setiap pergumulan beban yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami tidak takut. Karena kami punya kekuatan yang datang dari Tuhan dalam hidup ini. Kami punya Tuhan yang selalu memanggilku dan berkata, mari datang kepadaku. Hari ini aku datang kepada Tuhan bawa seluruh pergumulan kami. Dan kami percaya Tuhan tolong dan berkati, lepaskan kami. Kami percaya ada jalan keluar. Kami sanggup untuk menanggungnya. Karena kami bersama dengan Tuhan. Berkati jemaat.
Tidak ada yang lemah, semua kuat di dalam Tuhan. Dan kami menang di dalam menghadapi berbagai macam pergumulan. Dalam nama Yesus, berterima kasih buat perjamuan yang manis. Berterima kasih buat firman yang hidup. Ia menjadi kekuatan kami hari ini. Dalam nama Yesus, aku bersyukur dan berdoa. Haleluya. Bersama kita berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua. Dan kita akan mendengarkan warta gereja hari ini. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, dimanapun Anda berada. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Yang pertama, kami tetap menghimbau kepada seluruh jemaat untuk menjaga kesehatan, mematuhi setiap protokol kesehatan yang ada, sekalipun pemerintah sudah membuka kembali berbagai macam kegiatan di luar. Namun jika tidak ada kepentingan yang mendesak, kami menghimbau jemaat tetap stay at home, tetap bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan mematuhi setiap protokol kesehatan jika memang harus keluar dari rumah. Selanjutnya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, gereja kita mengambil kebijakan untuk bulan ini sampai akhir bulan nanti, kita tetap melakukan ibadah online di rumah masing-masing. Ibadah online tetap dilakukan setiap hari Minggu pukul 9 pagi melalui channel YouTube gereja kita. Sampai gereja kita mempersiapkan protokol kesehatan agar kita dapat kembali beribadah di gereja kita. Selanjutnya kami mengundang seluruh jemaat, semua kategori usia untuk hadir dalam komsel online yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Komsel ini terbuka untuk semua kategori usia, jadi kami mengundang seluruh jemaat untuk bergabung bersama-sama. Kita bersekutu, berfellowship bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan, saling sharing satu sama lain untuk pertumbuhan iman kita. Dan kami juga mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam doa pagi yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat melalui aplikasi Zoom yang akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan. Jadi kami mengundang seluruh jemaat untuk bergabung bersama-sama untuk mengawali hari kita bersama dengan Tuhan. Selanjutnya kami juga tidak lupa untuk mengundang seluruh kaum muda untuk hadir dalam Komsel Wise atau Ibadah Wise yang diadakan setiap hari Minggu pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat menggunakan aplikasi Zoom. Selanjutnya kita tetap berdoa untuk perkembangan COVID-19 ini agar bangsa kita tetap diberikan kekuatan jalan keluar dari Tuhan untuk melewati masa-masa pandemi ini. Kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada agar semuanya bisa kembali normal, kembali pulih secepat mungkin. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri dengan doa berkat, Bapak Ibu saya mau sampaikan sekali lagi, tolong kita semuanya tetap dekat dengan Tuhan. Dan saya berharap supaya hari Rabu kita tetap ikut komsel bersama-sama. Komsel secara umum lewat Zoom kita, dan saya juga berharap supaya hari Sabtu pagi semua join dalam doa pagi ya, supaya kita kuat di dalam Tuhan. Itu saja tambahan pengumuman, mempertegas kita semuanya dan tetap ikuti aturan pemerintah kita. Mari kita berdoa, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Bapak terima kasih buat ibadah hari ini. Kami percaya kekuatan baru ada pada kami. Sehingga kami semuanya sedang jemaat Tuhan cakap dan sanggup menghadapi berbagai macam pergumulan. Karena kami tahu Tuhan sumber kekuatan dan jalan keluar atas setiap pergumulan kami. Di akhir ibadah kami hari ini kami terus berdoa buat pergumulan bangsa kami. Dan hari ini kami mengangkat tangan di hadapan memberkati bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat damai sejahtera turun atas bangsa kami, atas pemerintahan kami, atas ekonomi politik bangsa kami, atas sosial bangsa kami, budaya bangsa kami. Bangsa kami diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Dan aku berdoa hari ini, kiranya bangsa kami segera dilalukan oleh pandemi yang sedang menjadi pergumulan bersama di negeri ini. Karena kami tahu Tuhan mengasihi bangsa kami, karena Tuhan memberkati bangsa kami. Kegiatan kami sepanjang minggu ini, Tuhan berkati. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan kami percaya tangan yang hebat yang menopang kami sepanjang minggu ini. Kami aman dalam lindungan berkat anugerah Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasih sekarang, terimalah berkat anugerah yang melimpah datang dari Bapa di surga. Kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus serta pimpinan kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Kita berjumpa dengan Tuhan. Semua yang diberkati bersama berkata amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua dan kiranya sukacita Tuhan ada melimpah dalam hidup kita. Amin.